nama Tuhan, silakan duduk. Shalom, shalom. Apa kabar? Tuhan Yesus luar biasa. Saya percaya jemaat Tuhan di Ciseeng tetap luar. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Oke, saya bersyukur pada pagi ini saya kembali bisa melayani Bapak Ibu. Terima kasih buat Pak Okan dan Ibu Yayang yang mempercayakan mimbar kepada saya pada minggu ini. Saya ingin mencoba mensharingkan firman Tuhan dengan tema pembaharuan dari Tuhan. Pembaharuan artinya sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru yang Tuhan ingin yang sebelumnya belum ada. Nah, so kasih Tuhan, kita beruntung, kita berbahagia kalau saudara hari ini kita mengalami suatu pembaharuan yang dari Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita tahu kita di dalam Tuhan Yesus kita yang dari tidak berarti menjadi berarti. Yang tidak bernilai menjadi bernilai. Yang status kita yang dulu hamba dosa sekarang menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah berarti orang-orang yang akan menerima ahli waris. Apa? Bukan harta dunia, tapi sorga. Ya, jadi status saudara nanti jatahnya sorga. Dari yang gelap ke terangnya yang ajaib. Nah, ini namanya ada suatu pembaharuan. Perubahan hidup yang baru. Ini bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena kita cakep, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita kaya, miskin, mampu, atau tidak. Enggak, saudara. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Nah, kita mengucap syukur kalau kita ada hari ini sebagaimana kita ada, itu semua karena semata-mata karena kemurahan Tuhan. Kalau enggak, kita tetap ada di dalam satu namanya kutuk dosa. Dosa upahnya adalah maut. Oleh karena kasih dan kemurahannya, maka kita, status kita diangkat menjadi anak-anak milik kepunyaannya. Amin, saudara. Nah, saudara, makanya nanti tanggal 18, gereja ini juga akan melakukan ibadah Paskah, yaitu di mana Yesus mau menebus saudara dan saya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin, saudara. Kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan yang baik buat kita semua. Kita lihat Yesaya 1 ayat 18. Nah, saudara, kita mau belajar bagaimana hidup kita sebagai orang-orang tebusan, sebagai orang-orang yang sudah diperbaharui, orang-orang yang lahir baru. Nah, ini yang harus terkoneksi, ini yang harus terjadi atas setiap kehidupan kita. Yesaya 1 ayat 18, firman Allah berkata, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya percaya inilah deklarasi Tuhan kepada saudara dan saya. Ya, kita mungkin dari orang yang tak berguna, orang yang tak bernilai, orang yang cemar, orang yang kotor, orang yang enggak layak, ya. Tuhan berkata, dosa kita seperti merah kermiji, itu merah banget, saudara. Tuhan bisa putihkan, saudara. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan yang besar kepada kita. Amin. Ya, ini semua karena kemurahan, bukan karena kebaikan kita. Bukan, saudara. Bukan. Bukan karena kita mampu, bukan, saudara. Kita nggak punya daya untuk menjadi merah, menjadi putih. Oh, hanya Tuhan yang bisa menjadikan itu, saudara. Bersyukurlah, berbahagialah kalau kita ada pada pagi ini. Nah, saudara kasih Tuhan, salju itu seperti apa? Kenapa Tuhan bilang
Walaupun dosa kita merah seperti kermiji, Tuhan akan bikin seperti putih seperti salju. Nah, saudara, kemarin kebetulan kami liburan bersama istri itu ke sebuah negara, yaitu ke Norwegia. Nah, ini bisa ditampilkan fotonya. Nah, ini ada aktor Hollywood yang dari Perancis, saudara. Ya, yaitu perapatan Ciseeng. Ya, gitu, saudara ya. Kebetulan kami libur ke sana, itu Norwegia waktu itu masih sangat dingin. Ya, masih dingin dan itu bersalju. Nah, salju yang saya di seumur-umur belum pernah lihat. Ya, saya baru kali ini, saudara, ikut Ibu Rina. Karena karena dia yang ajak, kan dia yang bayar, jadi saya ikut, kan. Saya biasa nggak mau karena perjalanan ke Norwegia itu 17 jam, saudara. Pantat kita yang bohai jadi tepos, saudara. Ya, duduk melulu di pesawat, turun-turun pegel, saudara ya. Saya pikir ini liburan jauh-jauh, apa sih enaknya, gitu kan? Rasa-rasanya kok berbadan nggak ada enak-enaknya, saudara. Ya, cuma suasana aja jadi indah, spot foto jadi bagus banyak. Nah, saudara, pada waktu saya lihat itu semua salju, saudara. Ini yang pertama kali saya pegang salju. Oh, begitu salju ya. Waduh, di mana-mana Saya bilang, oh iya mah, kalau gitu kenapa ya kita nggak bawa sirup aja ya dari Indonesia? Kita tinggal tuangin, tinggal ambil sendok, makan es serut, betul ya? Persis, saudara, makan es serut, saudara. Mau yang halus, mau yang kasar, ada. Pagi-pagi halus seperti saljunya, lembut sekali kayak kapas. Tinggal kasih sirup, ya. Kita minum es, saudara. Nah, saudara, putih seperti salju. Aku lihat, wah ya benar ya. Tiba-tiba Tuhan ingatkan ayat ini. Putih seperti salju. Putih, benar putih, saudara. Kalau ini putih masih ada gelap-gelapnya. Ya. Putihnya kita itu benar ada gelap, tapi putih seperti salju itu benar. Putih salju itu putihnya mengkilau. Tidak ada noda sedikit pun. Bersih sekali, saudara. Wow. Nanti kalau aku mau beli catnya mau seperti putih seperti salju. Ya, jangan putih krem, putih apalagi, banyak kan putih. Nah, ini putih itu benar-benar berarti putih yang sangat murni. Itulah, saudara. Amin. Itulah kita, saudara. Tuhan jadikan kita putih seperti salju. Nah, Tuhan kasih saya pengertian begini. Bukankah ya, gini. Salju itu ada, itu kan dari luapan daripada air laut, ya, air yang naik. Bisa juga berasal dari luapan daripada air sungai. Bisa juga luapan dari air kali, ya. Mungkin juga dari air yang kotor juga naik ikutan, ya. Maaf, bisa juga dari air comberan. Tapi maaf, di sana kayaknya nggak ada comberan, saudara. Kalau di Indo banyak, ya. Mungkin dari yang sangat kotor tetap naik. Tetapi pada waktu turun, saudara, ya, dengan proses tekanan, ya, suhu yang dingin, itu yang turun, yang tadinya naik bermacam-macam warna air, saudara. Bermacam-macam dari sumber air, itu turunnya semua sama. Putih bersih. Wow. Tuhan kasih saya pengertian. Bukankah hidup kita itu seperti itu, saudara? Ya, mungkin kita itu bisa lahir dari orang-orang yang sudah cinta Tuhan, dari keluarga yang cinta Tuhan. Ya. Dari kakek, nenek, papa, mama udah cinta Tuhan, bahkan pendeta. Ya. Mungkin ada juga keluarga yang lahir dari keluarga yang belum cinta Tuhan. Nah, itu seperti saya, ya. Belum cinta Tuhan. Papa mama saya belum cinta Tuhan. Atau dari keluarga yang broken home. Ya. Pokoknya yang keluarganya yang berantakan, saudara. Ada nggak? Oh, ada. Ya. Mungkin kita berasal dari orang keluarga yang tidak percaya Tuhan, ada. Orang ateis, ada.
Atau kita ini berasal dari keluarga yang mampu, puji Tuhan. Atau kita juga berasal dari keluarga yang tidak mampu atau minus. Yang seringkali kita puasa Senin, Kamis, ketemu nasi, ya. Nanti puasa lagi, ada nggak? Ada. Kita berasal dari seperti status-status posisi yang seperti ini. Tapi ingat, pada waktu kita mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita pribadi, maka status kita itu diubahkan. Kita boleh dari bermacam latar belakang, boleh berasal dari bermacam keadaan, tapi kita diubahkan menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Tepuk tangan kepada Tuhan. Ini yang harus menjadi prioritas, ini yang harus kita lihat dari sisi Tuhan. Kita ini bukan lagi berasal dari air apa, dari status apa, dari keluarga apa, enggak. Saat ini kita ini sudah menjadi anak-anak Allah, milik kepunyaannya. Kita sudah ditebus oleh darah yang kudus di atas kayu salib, sehingga kehidupan kita bukan menjadi kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang madesu, enggak. Kehidupan kita yang penuh dengan kepastian. Kehidupan yang kita jalanin, ada kehidupan yang penuh dengan harapan. Suatu kelak kita akan bertemu muka dan muka dengan Tuhan Yesus di sorga. Amin. Nah, saudara, ini yang harus terjadi. Jangan lagi kita berkata, iya aku kan dari begini. Jangan, saudara. Tuhan sudah melupa atas setiap manusia lama kita. Tuhan sudah nggak ingat-ingat. Ya, Tuhan hanya selalu bilang, dosamu yang mana? Aku udah lupa. Ya, Tuhan nggak ingat lagi dosa kita. Tuhan nggak ingat lagi segala kekotoran kita waktu dulu. Tuhan nggak ingat lagi betapa cemarnya kita dulu. Tuhan hanya tahu pada waktu kita terima Dia, kita tahu kita adalah ciptaan yang baru. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, apa yang baru, saudara? Paradigma cara pikir kita harus baru. Kita tidak lagi pakai cara pikir yang lama. Amin. Kenapa? Kalau yang lama itu penuh kesia-siaan. Tapi kita mau hidup di dalam pola cara pikir Kristus. Amin, saudara. Nah, ini yang harus menghiasi kehidupan kita menjadi manusia-manusia yang baru. Nah, maaf saudara. Banyak orang berpikir, kalau percaya kepada Tuhan, segala sesuatunya menjadi mudah. Segala sesuatu mau menjadi gampang. Ya, semua karena kasih anugerah Tuhan. Ya, kasih anugerah Tuhan benar. Tapi ingat, sesungguhnya pada waktu kita percaya kepada Tuhan, kita ini ada di dalam satu track, dalam satu jalurnya Tuhan. Sesungguhnya gaya hidup kita itu dipersempit oleh Tuhan. Gaya hidup kita yang harus sesuai dengan jalurnya Tuhan. Jadi hidup kita ini nggak bias kemana-mana. Manusia baru yang harus menghiasi kehidupan kita. Manusia baru yang selalu memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jangan lagi ada manusia lama yang mencemari hidup kita. Iblis senantiasa menuduh kita. Dia tidak berkuasa atas hidup kita, tetapi dia selalu mengingatkan. Dia nggak berdaya untuk hidup kita, tapi dia selalu mengingatkan. Dia nggak bisa menjamah kita, tetapi dia selalu mengingatkan.
Ingat kisah Ayub? Dia untuk menjamah Ayub aja dia harus minta izin sama Tuhan. Saudara udah ditebus. Saudara ada di dalam satu lingkupan kemuliaan Tuhan. Iblis gak bisa menyentuh saudara sebenarnya. Dia hanya bisa mengingatkan saudara atas semua manusia lama kita. Jangan diingat-ingat saudara ya. Saudara mau ingat dari Tuhan atau yang dari iblis. Ya, itu pilihan kita. Nah, yang kedua ada gambaran yang kedua saudara. Nah, di gambar kedua. Ini adalah tumpukan salju yang kotor. Salju tapi kotor. Ini menggambarkan kehidupan kita, saudara. Kita memang sudah ditebus, kita sudah dibersihkan, kita sudah bersih, tapi cenderung kehidupan kita masih kotor. Apa itu manusia baru? Nah, gini. Saya kasih sedikit pengertian. Saya buka kasih ya. Ini walaupun ini, saudara maaf, kadang-kadang ini masih agak berayangan karena waktu di Norwegia itu bedanya 7 jam sama Indonesia. Kalau Bapak Ibu sudah tidur nyenyak, kita sudah mati siang. Jadi kalau sama jam 7 malam, belajar jam 8 malam itu masih ada matahari. Jadi saya bingung, ini malam atau ini dilihat jam udah malam banget, tapi masih siang, kan? Itu pusing ya. Bapak Ibu kadang-kadang Samuel travel saya jam 3 pagi saya di sana. Ya, di sini jam 10. Nah, saudara, apa itu manusia baru? Apa itu manusia lama? Ini manusia lama. Perbuatan yang sering ada, kecemaran, dosa, kotor, ya, itu menempel di sini. Manusia baru ini. Nah, saudara, seringkali orang menggunakan manusia baru, ya, ini langsung dipakai. Nah, langsung dipakai manusia baru. Oke. Tanpa menanggalkan manusia lama. Bisa paham sampai sini? Seharusnya ini dicopot dulu, baru pakai ini. Sehingga yang kelihatan, yang benar-benar yang fresh. Manusia baru, kemuliaan Tuhan terpancar atas kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi sesuatu yang bermanfaat, berguna. Banyak orang menyukainya. Seperti salju tadi. Ya. Walaupun dia dingin, walaupun dia dipegang tidak sangat mendinginkan, tapi orang suka. Aku tahu itu dingin. Mesti pakai jas, saya pakai baju sampai 4 lapis. Ya, segedinginnya. Tapi tetap saya pegang. Menyenangkan. Kalau orang yang manusia baru itu menyenangkan. Tapi seringkali kita ini nggak copot manusia lama, kita langsung pakai. Akhirnya apa yang terjadi? Manusia baru kita terkontaminasi dengan manusia kotor. Seperti itu. Ada yang esnya bersih, tapi masih kotor. Bahkan seringkali manusia lama lebih sering muncul dibanding manusia baru. Bahkan lebih sering manusia lama kita lebih dominan dibanding manusia baru. Kenapa? Karena manusia lama kita enggak kita buang. Kita langsung hiasin saling kayak manusia baru, gagah-gagahan. Bukan. Manusia baru, jas baru ini Tuhan bukan kita pakai untuk gagah-gagahan, untuk kita membohongi banyak orang. Jangan. Bukan itu maksudnya. Tanggalkan manusia lama kita, tanggalkan. Jangan ditimpa. Tahu ditimpa? Ya. Tanpa kita buang manusia lama kita timpa aja langsung. Maaf, manusia lama kita lebih sering muncul. Halo? Anak Tuhan yang masih sering muncul manusia lama? Masih sering kembali ke dalam kehidupan manusia lama kita? Ya. Kalau dulu kita masih sering jep. Udah anak Tuhan masih senang jep. Tahu jep?
Benar. Tuhan menebus kita itu dengan cara yang mahal. Bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana, ya, tapi dengan darah yang mahal. Hargai itu, saudara. Jangan remehkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tuhan kasih firman di 2 Petrus 2 ayat 22. 2 Petrus 2 ayat 22 berkata, anjing kembali lagi ke muntahannya. Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Artinya apa? Mereka nggak mau dibersihkan. Mereka cenderung kembali ke kotorannya. Di Amsal 26 ayat 11 itu hampir sama. Seperti anjing kembali ke muntahannya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Saudara, saya percaya kita ini bukan orang yang bebal. Orang yang bebal itu orang yang nggak mau diajar. Kita ini setiap minggu diajar oleh firman Tuhan. Amin. Kita dikasih asupan firman Tuhan. Tapi banyak orang, maaf, anak Tuhan itu nggak peduli. Dia anggap kalau ibadah, ya ibadah. Kewajiban sebagai orang Kristen. Setelah ibadah, dia bebas berbuat apa saja. Akhirnya, itu manusia lamanya itu mengurung. Bahkan menutupi. Kembali coba gambar yang kedua tadi. Ya, mengurung dan menutupi manusia barunya. Seharusnya yang putih yang di atas, tetapi lihat yang kotor yang lebih banyak di permukaan. Jadi orang banyak melihat yang jelek dan kotor atas kehidupan kita. Dan saya percaya orang yang demikian, nama Tuhan dia dipermuliakan atas hidupnya. Amin. Saudara, Tuhan ingin kita senantiasa mengalami pembaharuan. Dari mana mulainya? Dari akal budi kita, saudara. Pengertian kita harus benar akan Tuhan. Saya tadi bilang bahwa kita percaya Tuhan itu bukan hanya kita bebas berbuat apa saja. Kita harus punya pengertian yang baru. Orang yang di dalam Tuhan bukan berarti segala sesuatu bisa berjalan mulus. Lalu kita tinggal doa minta Tuhan pasti sediakan. Enggak salah doa demikian. Tapi Tuhan bilang, hendaklah engkau menjadi orang-orang yang rajin. Orang-orang yang giat. Orang-orang yang tidak berjemu-jemu, saudara. Orang yang terus berusaha. Betul? Kita harus punya pengertian yang benar. Menjadi orang-orang yang baru. Supaya apa? Supaya di dalam kerajinan kita, di dalam ketulusan kita, Tuhan punya alasan yang tepat untuk memberkati kita. Sehingga apa yang kita perbuat itu menjadi manis, saudara. Saudara kasih Tuhan, kembali tadi ke Amsal 26 ayat 11 tadi. Kita jangan menjadi orang-orang yang bebal, yang susah diajar. Kita sudah berapa lama ikut Tuhan. Tapi maaf, kita kebanyakan nggak berubah. Kita tidak banyak berubah, saudara. Kalau dulu kita cepat emosi, sekarang masih tetap emosi. Kita dulu belum mengenal Tuhan, kita menjadi orang yang menganggap bahwa uang adalah segalanya bagi kita. Setelah percaya Tuhan, tetap sama. Seharusnya harus berubah. Orang yang apa? Yang dulu belum mengenal Tuhan, suka mabok. Tahu ya, mabok ya. Setelah percaya Tuhan, jadi tukang mabok. Maaf saudara, oh banyak. Seharusnya kita ini mengalami suatu perubahan hidup. Yang lama sudah berlalu, kita tinggalkan, yang baru yang kita lakukan. Kalau dulu kita suka maki-maki orang dengan bertunjuk-tunjuk begini saudara, sekarang enggak lagi. Kalau dulu kita masih suka kasar sama pasangan kita, sekarang sudah enggak.
ada perubahan. Pembaharuan, diubah jadi yang baru, saudara. Jangan yang lama nyentil aja, saudara. Enggak, saya mah enggak bisa berubah. Dari dulu udah begitu, enggak bisa berubah, saudara. Yang enggak bisa berubah Tuhan Yesus, saudara. Ya, kasihnya dahulu, sekarang, dan sampai selama-lama tetap sama. Amin. Tapi kalau biarlah kita mau berubah, mau diubahkan. Amin. Karakter kita mau diubahkan. Nah, soal kasih Tuhan, tanpa sadar, kita ini manusia ini cenderung melakukan hal yang sama, yaitu kebiasaan. Kita cenderung melakukan kebiasaan yang sama. Makanya kalau polisi selalu berkata, ini adalah modus lama. Tahu, manusia cenderung melakukan yang sama. Apa yang pernah dia lakukan atau sering dia lakukan itu akan menjadi satu role, menjadi model atas hidupnya. Kalau itu yang salah, maka dia cenderung akan melakukan kembali hal yang salah. Oleh karena itu, mari kita orang-orang tebusan Allah, kita berlomba-lomba lakukan yang benar, lakukan yang baik. Sehingga nanti kebiasaan kita kebiasaan yang baik. Bukan kebiasaan yang buruk. Karena orang susah untuk mengubah kebiasaan. Orang itu sulit untuk mengubah kebiasaan. Kalau orang dulu suka marah, kalau dia waktu percaya Tuhan, apakah marahnya hilang? Belum. Belum hilang. Kalau dulu kasar, sekarang apa langsung nggak kasar, lembut? Belum tentu. Itu harus dilawan, dikikis. Amin. Kebiasaan lama itu harus dikikis oleh firman Tuhan. Perbuatan manusia lama kita yang tidak benar, yang tidak berkenan harus dilawan, dikikis oleh firman Tuhan. Saya kasih contoh begini. Kemarin waktu tur, saudara, ada seorang bapak yang doyannya merokok. Saya percaya bapak-bapak di sini semuanya tidak lagi merokok, saudara. Ya, kalau boleh merokok pasti Tuhan siapin cerobongnya kan, untuk keluarin asapnya. Nah, ada seorang bapak-bapak kalau dia asenggang, dia keluar, dia merokok. Habis makan siang ya, atau makan pagi, dia keluar, dia merokok. Hari pertama aman, kedua aman, ketiga aman, hari keempat ada dua bapak. Mereka tadi cuma satu. Hari keempat ada dua bapak. Kita tur waktu itu 12 hari. Hari yang kelima ada 3 bapak. Naik, saudara. Yang ikut nimplung. Ya, habis makan, mana bapak itu? Hilang. Bapak itu hilang juga. Ternyata ada di luar. Ya, ngikut. Tadinya enggak. Hari ke-6 ada 4 bapak. Nah, ternyata itu bisa nular, saudara ya. Tadi hari ke-4 cuma 1 ya. Dari hari 1 kami ke-4 1. Naik jadi ke-4 orang. Istri dari seorang bapak itu berkata, Pak, suami saya udah lama enggak merokok lagi. Dia udah tinggalin. Tapi kenapa hari ini ya sekarang kok bisa kembali merokok lagi? Bahkan aku hitung sudah 8 loh, Pak. Jadi istrinya hitungin suaminya berapa batang merokok. Udah 8. Saudara, inilah tabiat manusia lama kita. Kita sudah lakukan sekian tahun yang lalu sebelum kenal Tuhan. Pada waktu kita kenal Tuhan, itu masih ada. Manusia lama kita masih ada, betul? Nah, kalau kita nggak lawan dengan firman Tuhan, itu masih menggoda. Lu kan bisa, nggak apa-apa. Saya juga tawarin. Terima kasih. Ya. Bukan untuk gaya-gayaan, enggak. Bukan supaya kita teman cocok. Oh enggak, itu pilihan. Kalau yang lain dikasih, diambil. Kalau saya, terima kasih. Ya. Kalau minum wine, mereka bukan wine lagi, whisky malah. Kan dingin. Nggak apa-apa, Pak, coba dikit aja biar hangat. Nggak apa-apa. Mendingan saya mendingin. Yang penting benar ya Pak Tuhan. Daripada saya hangat, Tuhan nggak berkenan. Pilih yang mana?
Betul ya? Whisky-nya mahal, aku tahu. Karena yang ikut kemarin itu owner-owner besar. Bawa dari Indonesia. Setiap makan dikeluarin. Pak, mau coba? Sedikit aja, Pak. Supaya anget, kan dingin. Enggak. Udah ada Roh Kudus. Ya, udah panas di sini ya. Keluar memang dingin, sini udah panas, saudara ya. Panas. Saudara, kita lihat, kita ini cenderung melakukan manusia lama. Tuhan nggak ingin itu, saudara. Biarlah pagi ini kita mendengar, kalau kita masih cenderung melakukan manusia lama, bertobat. Kalau kita masih kasar sama pasangan, bertobat. Kalau kita masih suka mabok, bertobat. Itu manusia lama, tinggalkan. Kalau kita iseng-iseng masih merokok, saudara, tinggalkan. Maaf, kalau kita masih hidup dalam perzinahan hari ini, tinggalkan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Amin. Ya. Karena kita akan bertanggungjawabkan. Saudara, saya mau bilang, pengorbanan Tuhan sekali buat kita. Selebihnya kita yang harus jalani. Anugerah Tuhan itu besar dan mahal. Cukup sekali buat kita. Dan sekarang kita yang jalanin keselamatan itu. Amin, saudara. Bisa paham ya? Nah, so kasih Tuhan. Saya mau kasih sedikit pengertian begini. Saya percaya kita semua di sini percaya bahwa surga itu punya Tuhan. Amin. Kita semua ingin ke surga. Yang mau ke surga angkat tangan. Oh, dia malaikat mencatat ya. Ini jemaat Ciseeng yang mau ke surga. Haleluya. Karena kita sadar, kita tahu bahwa setelah kita akan meninggal dan meninggalkan dunia ini, kemana? Itulah Tuhan datang menebus kita. Supaya apa? Supaya kita punya pengharapan bersama dengan Dia. Ya, kemanapun aku berada, disitulah engkau berada. Itu kerinduan Tuhan. Nah, waktu kemarin kita ke Norwegia, apakah saya bisa langsung beli tiket, langsung cemplung ke sana? Nggak bisa. Ada aturannya. Ya, ada syaratnya. Masih ada paspor yang masih hidup, yang masih berlaku. Paspor itu menandakan kewarganegaraan berasal dari mana. Yang kedua, itu visa. Visa itu menandakan bahwa kita itu diperbolehkan untuk datang berkunjung ke negaranya. Nah, untuk mendapatkan visa itu kan tidak mudah. Ada beberapa hal, proses persyaratan yang harus dipenuhi. Ini hal sekian, tabungan hal sekian, ini takut kita jadi ilegal, ya, pergi dan nggak pulang lagi. Sekian, banyak persyaratannya. Kalau nggak memenuhi, digagalkan. Nah, saudara kasih Tuhan, yang bikin peraturan itu Indonesia atau Norwegia? Norwegia loh, bukan Indonesia kan? Ya bukan. Negara tersebut. Nah, saudara coba ngerti sedikit. Sorga itu punya Tuhan. Kalau dunia punya tata cara, punya peraturan, punya syarat, apakah sorga tidak? Kalau kita bilang, oh enggak, gampang. Kita terlalu memurahkan pengorbanan Tuhan. Kalau kita tahu sorga punya Tuhan, Tuhan yang menentukan syaratnya. Amin. Tuhan yang menentukan caranya. Saudara, puji Tuhan, kita bersyukur, saudara, ternyata syaratnya itu tidak susah. Syaratnya tidak ribet. Cukup percaya Tuhan, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau diselamatkan. Amin. Itu cara yang paling simpel dan mudah. Yang kedua, kita tinggalkan manusia lama kita dan hidup dalam manusia baru. Cukup, saudara. Kita dapatkan apa itu sorga. Begitu gampangnya, gak? Gampang. Tapi jangan kita bikin murah. Amin. Jangan bikin murah. Hidupi kebenaran firman Tuhan. Ada syaratnya jadi manusia baru. Tidak bisa sekonyong-konyong, saudara.
Kita nggak bisa sembrono. Pasti ada syaratnya. Nah, syaratnya ikutin Tuhan. Apa yang dia ajarkan. Maka engkau akan menemukan. Engkau akan berlabuh di mana Tuhan ada. Saudara, bersuka cita, saudara. Kehidupan kita tuh nggak sia-sia. Kita nggak cukup hanya hidup, saudara, menatapi nasib. Saya percaya kalau orang yang hidup di dalam manusia baru, di dalam paradigma yang baru, Tuhan sediakan. Apa yang kau butuhkan di sini, Tuhan mampukan kita. Bukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang manja, anak-anak Tuhan yang cengeng. Enggak. Tuhan justru mendidik, menempa kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya. Kita bersyukur, kita bersuka cita. Kenapa? Karena status kita sudah berubah. Amin. Saudara, pada waktu saya melihat ke negara orang lain, wow. Iya, saya banyak mendapatkan pengertian yang baru dari Tuhan. Betapa luar biasanya karya Tuhan di atas kayu salib. Amin. Yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan bikin mungkin. Yang susah bagi manusia, Tuhan bikin mudah. Ya, yang sulit bagi manusia, Tuhan bikin mudah, saudara. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Tuhan baik bagi saudara. Ya, Tuhan baik bagi kita. Saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang mau menjadi hidup yang baru. Saudara, mari kita berdoa, saudara. Saya minta pemuji bisa bangkit, bisa maju ke depan. Kita bangkit berdiri, saudara.